Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Leili Tueti Ventari dengan NIM 11191011736 SP5.1 Prodi Teknik Informatika. Presentasi kali ini berjudul tentang layanan cloud computing. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah cloud computing yang diampu oleh dosen Ibu Solehatin Skom Mkom. Mari kita bahas sedikit mengenai cloud computing. Komputasi awan atau yang dikenal dengan cloud computing merupakan suatu teknologi yang memberikan layanan yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet. Istilah cloud merujuk pada simbol awan yang di dunia teknologi informasi digunakan untuk menggambarkan jaringan internet. Namun, penggunaan internet tersebut kurang dioptimalkan oleh pengguna karena melalui internet juga dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan data pribadi yang dengan mudah dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengguna tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya teknologi cloud computing. Ada beberapa rumusan masalah yang penting untuk diselesaikan. Yang pertama, apa saja jenis-jenis layanan cloud computing? Kemudian yang kedua, apa saja kelebihan layanan cloud computing? Dan ada juga yang ketiga, apa saja yang menjadi kekurangan dalam layanan cloud computing? Dan yang terakhir, ada apa saja jenis layanan jangkauan cloud computing? Untuk mengetahui semua jawaban rumusan masalah tersebut, mari kita simak berikut ini. Oke, untuk yang pertama adalah Platform as a Service atau PaaS. Adalah layanan berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras, hardware, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan via internet. Pengguna bisa menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan. Selain itu, pengguna juga dapat menguji software berbasis web yang sedang dikembangkan. Biasanya, PaaS berupa framework yang digunakan oleh pengembang developer untuk berfokus membangun atau membuat perangkat lunak. Dengan menggunakan PaaS, penggunaannya tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur atau komputer server, jaringan, sistem operasi, atau media penyimpanan data, tetapi memiliki hak untuk pengendalian dan pengembangan secara penuh terhadap aplikasi serta cara mengkonfigurasi pengaturan untuk lingkungan aplikasi. Contoh penyedia PaaS ini adalah Google Apps Engine, Windows Azure, Amazon Web Services, Elastic Beanstalk, Citrus Apache, IBM Bluemix, dan OpenShift. Yang kedua ada Infrastructure as a Service IaaS, merupakan sebuah paket layanan infrastruktur komputasi awan yang terdiri dari perangkat hardware komputer virtual, jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Terdapat jaminan online secara real-time dan keamanan dalam ruang lingkup. Satu unit layanan IaaS. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap, mulai dari CPU, RAM, server, jaringan, data storage dalam bentuk virtual tanpa sistem operasi hingga ruang data center. Singkatnya, pengguna diberikan pengendalian penuh terhadap infrastrukturnya, sistem komputasi, sistem operasi, media penyimpanan, dan aplikasi yang mereka gunakan. Tetapi, pengguna dibatasi pengontrolannya, yaitu hanya pada komponen jaringan yang dipilih. Nah, contohnya penyedia layanan IaaS adalah Amazon Elastic Computer Cloud, Amazon EC2, Cisco, dan Business Geo Cloud. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak berbasis cloud via online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan sesuai kebutuhan pengguna atau on demand. Jadi, pengguna tidak perlu lagi membeli lisensi dan menginstal aplikasi, tetapi cukup membayar biaya sesuai pemakaian. Pengguna tidak perlu mengunduh dan memasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkannya ke seluruh tim. Layanan SaaS juga memberi kemudahan untuk banyak hal, mulai dari software pengelolaan akuntansi online, manajemen human research, atau software pembayaran pajak.
Nah, contoh aplikasi layanan cloud computing dengan model SaaS adalah Adobe Creative Cloud atau Google Mail yang sudah terintegrasi dengan Google Docs, Google Calendar, dan Spreadsheet. Yang selanjutnya ada Data Storage as a Service atau DAAS atau Storage as a Service STAAS, merupakan layanan cloud dengan model penyediaan fasilitas sistem penyimpanan data secara remote dan dapat mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Intinya, pengguna hanya perlu membayar biaya sesuai dengan besarnya research yang digunakan. DAAS dikembangkan dengan model bisnis penyediaan fasilitas sistem penyimpanan data. DAAS dirancang untuk memenuhi persyaratan untuk menjaga data dan informasi pengguna, termasuk faktor ketersediaan sumber daya harus tinggi, handal dan berkinerja tinggi, serta harus mendukung replikasi dan konsistensi data. Contoh industri komersial yang menyediakan layanan DAAS adalah EMC Storage Managed Service atau SMS dan Google Cloud Data Store. Yang kelima ada Communication as a Service atau CaaS. Layanan CaaS dimunculkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan seperti sistem keamanan jaringan dan penyediaan infrastruktur komunikasi yang dinamis. Contoh layanan CaaS adalah IBM Converged Communication Service for Unified Communication as a Service (UCaaS). Yang terakhir ada Hardware as a Service atau HaaS. Pengguna layanan ini biasanya merupakan bisnis yang memiliki kebutuhan IT besar karena membutuhkan infrastruktur pusat data yang besar dengan peluang raksasa, konsumsi listrik yang besar, biaya pendinginan, serta operasi dan manajemen keahlian. Contoh layanan HaaS adalah Ingram Micro yang memberikan kemudahan kepada para pelanggan untuk mencari produk, memeriksa harga dan ketersediaan, serta melacak pesan yang sudah dicatat. Platform as a Service. Adapun keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan PaaS, yaitu yang pertama, ada pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, seperti keamanan platform, US, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Untuk yang kedua, ada kelebihan fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Sedangkan untuk kerugian PaaS adalah fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Keuntungan penerapan dari IaaS adalah pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Sedangkan untuk kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Software as a Service SaaS. Keuntungan dari SaaS adalah pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri in-house development atau membeli lisensi yang relatif mahal. Untuk ketersediaan dan reliabilitas aplikasi dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet.
Kerugian dari SaaS itu sendiri adalah pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multitenant. Sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Berdasarkan sifat jangkauan layanan, cloud computing terbagi menjadi 3 tipe layanan. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga hybrid cloud, dan yang terakhir ada community cloud. Public cloud. Yang pertama ada jenis layanan ini merupakan bentuk paling umum dari cloud computing. Layanan ini dapat diperoleh secara gratis atau berbasis langganan yang biayanya dikenakan sesuai dengan pemakaian. Fungsionalitas komputasi dapat berkisar dari layanan umum seperti email, aplikasi, dan penyimpanan hingga platform OS tingkat perusahaan atau lingkungan infrastruktur yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Nantinya, sumber daya komputasi seperti aplikasi, sistem penyimpanan data, dan jaringan yang diakses berbagi dengan banyak pengguna yang berbeda. Kendati begitu, walaupun berada di lingkungan cloud yang sama, pengguna satu tidak bisa mengintip data pengguna yang lain. Jadi, keamanan tetap terjaga. Yang kedua ada private cloud. Jenis layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan satu perusahaan yang umumnya berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Sumber daya pusat data mungkin berada di lokasi on-site atau dioperasikan oleh vendor pihak ketiga di luar situs off-site. Sumber daya komputasi diisolasi dan dikirim melalui jaringan pribadi yang aman dan tidak dibagikan dengan pelanggan lain. Jadi, layanan private cloud tidak bisa diakses secara umum. Perusahaan memiliki kendali atas pelaksanaan cloud, baik perangkat keras, jaringan, sistem operasi, maupun perangkat lunak lain yang digunakan untuk menciptakan cloud. Hybrid cloud. Yang ketiga adalah layanan cloud computing. Ini merupakan gabungan dari jenis cloud lain seperti public dan private. Meski secara entitas tetap berdiri sendiri, tapi ada teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersedia terhubung. Sumber daya biasanya diatur sebagai lingkungan infrastruktur terintegrasi. Aplikasi dan beban kerja data dapat berbagi sumber daya antara penerapan private dan public cloud berdasarkan bisnis perusahaan dan kebijakan teknik seputar keamanan, kinerja, skalabilitas, biaya, dan efisiensi di antara aspek lainnya. Sebenarnya, selain ketiga jenis layanan cloud computing tersebut, masih ada satu lagi jenis layanan, yaitu community cloud. Namun, jenis layanan ini memang kurang populer dibandingkan tiga layanan cloud computing tersebut. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini digunakan secara eksklusif didasari oleh poin-poin pertimbangan kesamaan, misalnya kebutuhan keamanan yang sama, misi dan kebijakan yang sama, atau pertimbangan kepatuhan yang serupa. Kemungkinan cloud dimiliki dan dikelola oleh satu atau lebih perusahaan dalam komunitas tersebut. Bisa juga dimiliki pihak ketiga atau gabungan antara perusahaan dan pihak ketiga. Alhamdulillah telah sampai di slide terakhir. Sebelum saya tutup, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama presentasi banyak kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan saya. Dan terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di presentasi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.